Melanjutkan film dari Pirates of Caribbean keempat, kisah dimulai ketika seorang anak sudah melakukan penelitian tentang semua mitos di lautan, di mana dia pun sedang bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Ketika sudah cukup jauh dari daratan, anak ini langsung mengecek peta tersebut dan dirasa kalau titiknya sudah sesuai, dia pun langsung menenggelamkan dirinya menggunakan batu yang sudah diikat di kakinya. Ya, anak ini berada di kapal Flying Dutchman dan Will pun akhirnya keluar yang ternyata kalau bocah ini adalah anaknya bernama Henry, di mana semua persiapan itu dia lakukan hanya untuk bertemu dengan ayahnya, dan karena Henry bertekad ingin membawa Will pulang, dia pun memberitahu kalau Trisula Poseidon dapat menghilangkan semua kutukan di lautan, dan yang Will menghargai tekad anaknya itu, dia hanya berkata kalau Trisula itu mustahil untuk ditemukan, ditambah karena kru kapal takut akan menangkap Henry. Will menitipkan kalungnya dan meminta Henry agar mengikhlaskan kepergiannya. Lalu 9 tahun kemudian terlihat kalau kapal pemerintah sedang mengejar kapal bajak laut di mana Henry yang kini sudah menjadi laki-laki puber dan bergabung dengan pasukan pemerintah, dia pun melihat kalau bajak laut itu sedang menuju ke segitiga iblis yang tentunya membuat Henry pun sangat takut. Leaving your post, boy. She's going in, sir. Chase her down. Don't do it! Henry meminta kapten untuk segera menghentikan pengejarannya karena di depan sana ada segitiga iblis yang tentunya sang kapten meremehkan hal tersebut karena dia tidak percaya dengan mitos, sehingga Henry menjelaskan dengan baik kalau sepanjang hidupnya dia sudah mempelajari semua tempat terkuduk yang ada di lautan, namun karena merasa kalau Henry sudah memerintahnya, dia pun dianggap sebagai pengkhianat. Lalu tahanan di sebelah tiba-tiba mengambil poster buronan Jack Sparrow dan memberitahu Henry kalau katanya Jack sudah mati di kuburan yang tak bernisan, dan di saat yang bersamaan kapal pun memasuki segitiga iblis. Kapten dan para awak kru kehilangan jejak dari bajak laut itu, ditambah kalau penglihatan di sini sangat terbatas dan tiba-tiba sesuatu pun mendekat. Pria ini langsung melihat poster milik Jack dan menanyakan pada Henry apakah dia mau mencari Jack untuknya karena dia bersama awak krunya sudah dikutuk menjadi orang mati dan terjebak di tempat ini selama puluhan tahun, dan kunci kebebasannya hanyalah Jack bersama kompas miliknya, dan jika Henry bersedia maka dia akan dibiarkan hidup untuk menyampaikan pesan pada Jack kalau Kapten Salazar sedang mencarinya, dan dengan terpaksa Henry pun menerimanya.
Kita beralih ke kota San Martin, di mana seorang pendeta sedang meminta wanita ini untuk mengakui kesalahan karena sudah mempraktekkan ilmu sihir dan sebelum dia dijatuhi hukuman gantung. Dan wanita ini mengatakan kalau dia bukanlah seorang penyihir, melainkan orang yang suka mempelajari sains, dan dia mengaku setelah perkataannya beres, dia akan kabur dari sini. The Royal Bank of St. Mark, the most secure banking institute. Sedangkan keadaan di luar, para masyarakat sedang berkumpul untuk menyaksikan pembukaan dari bank baru yang menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan menunjukkan brankas tebal milik mereka. Dan Pak Dirut juga mengatakan jika semua orang menyimpan uang di bank ini, maka uang mereka tidak akan bisa dicuri. Ditambah dengan kehadiran bank di kota ini merupakan sebuah simbol dari modernisasi. Our new vote is far from St. Martin. Ya, ternyata entah bagaimana Jack bisa tidur di dalamnya sehingga penawaran keamanan dari bank ini terlihat seperti bualan saja. Explain to me as to why I'm here. Sedangkan di belakang bank, Gibbs dan yang lain sudah siap dengan tali itu. Lalu saat Jack akan ditembak oleh pasukan, mereka pun menghentikannya karena ada seorang wanita terlihat baru bangun dari dalam brankas juga, yang dimana saat diperhatikan dia adalah istri dari Pak Dirut, sehingga Shoot him! tak jauh dari sana, Karina pun masuk ke dalam rumah seorang astronom, di mana di dalam sana dia sangat terpukau dengan benda-benda tersebut. Namun pemilik rumah kaget karena ada seorang wanita misterius yang menyentuh barangnya, ditambah karena Karina lebih tahu darinya, dia pun menganggapnya sebagai penyihir sambil meminta tolong. Dan Jack yang sedang mabuk pun dia tidak sengaja masuk ke sana. Found it. Karena hal itu, Karina mengikuti Jack untuk bisa melarikan diri bersamanya, tapi karena mereka terpojok di atas atap, Jack pun mempunyai ide. Ya, Jack sengaja menjadikan Karina sebagai umpan agar para penjaga mengejarnya, sehingga Jack pun bisa kembali ke bank itu. Tapi sayangnya di depan sana ada jembatan, lalu ya, mereka pun berhasil lolos, tapi hanya membawa 1 koin saja, yang membuat para awaknya kecewa karena Jack selain tidak memiliki kapal, dia juga tidak mampu memberikan awak krunya makan. Dan karena mendengar kalau Barbossa kini mempunyai 10 armada dan menguasai lautan, akhirnya Gibbs dan yang lainnya meninggalkan Jack karena menganggap kalau kesialan selalu bersamanya. Right then. To Jack Sparrow again. Tell you that. All of you dismissed. Setelah itu Jack melihat kompasnya yang mengarah ke lautan karena Jack sebenarnya rindu untuk berlayar, namun sayangnya dia tidak tahu cara melepaskan kapal Black Pearl. Kembali pada Henry, dia pun tiba-tiba tersadar di rumah sakit San Martin dengan keadaan tangan diborgol karena lengan bajunya sudah dirobek, yang menandakan kalau Henry adalah pengkhianat, sehingga Henry yang dicap kalau dia sudah kabur dari peperangan, dia pun akan dihukum gantung. That is how you die.
Setelah itu, Karina mendatangi Henry dan menyamar sebagai perawat karena dia mengetahui kalau Henry sedang mencari Trisula Poseidon, di mana hal itu berkaitan dengan tujuan Karina yang sedang memecahkan peta yang tidak bisa dibaca oleh pria. Dan karena Henry yang tahu tentang hal itu, akhirnya Karina menunjukkan buku diari milik Galileo yang berisi kalau semasa hidupnya dia juga mencari Trisula itu, sehingga akhirnya membuat sebuah teleskop untuk meneliti bintang. Dan karena sebentar lagi bulan merah akan tiba di mana saat peta itu bisa terbaca, sayangnya penyamaran Karina harus tercium oleh para penjaga. Find that coward. Tidak jauh dari sana, Jack yang sedang meratapi kesedihannya, dia pun harus terjatuh ke lumpur. Dan saat mengunjungi sebuah bar karena tidak punya uang untuk membeli sebotol minuman, akhirnya Jack menukarkan kompas miliknya dan tiba-tiba ternyata Salazar menyadari kalau Jack sudah menyerahkan kompas miliknya, yang tentunya hal itu membuat belenggu dali Salazar menjadi hilang. Dan karena sudah bebas, dia pun akan kembali memburu para bajak laut, di mana Jack pun tidak mengetahui tentang hal itu. Ketika di luar bar, Henry berhasil menemukan Jack, namun sayangnya dia melihat kalau Jack ditangkap oleh pasukan pemerintah dan Jack pun akan dieksekusi saat besok pagi. Dan di belahan lautan lain, Salazar pun mulai melakukan aksinya. Lalu di malam harinya saat di penjara, bulan merah pun bersinar dan membuat batu yang ada di buku Karina menyala, sehingga dia sadar kalau gambar bintang itu menuntunnya ke sebuah pulau. Sedangkan di ruangan penjara lain, Henry menyamar untuk mencari Jack dan dia pun disambut oleh pitingannya. Lalu Henry memperkenalkan diri kalau dia adalah anak dari Will dan Elizabeth, sehingga Jack pun menanyakan apakah Elizabeth selalu mengigau tentang Jack saat dia tidur. Tapi karena obrolannya sudah mulai aneh, Henry langsung memberitahu Jack kalau dia membutuhkan Jack untuk membantunya mencari Trisula Poseidon agar kutukan ayahnya menghilang. Ditambah situasi sekarang, Salazar yang sudah menjadi hantu sedang mencari Jack, sehingga harapan satu-satunya adalah menemukan Trisula itu. Lalu di kapal Queen Anne's Revenge, Barbossa yang kini sudah menjadi bajak laut kaya raya, dia pun sedang menikmati kemewahan tersebut sambil menyewa pemain musik untuk reguleran di ruangannya. Tapi karena dua bawahannya ini tiba-tiba datang melapor, yang tentunya hal itu mengganggu ketenangan Barbossa. Akhirnya mereka melapor dengan benar kalau para armadanya sudah diserang secara tiba-tiba dan diketahui kalau 3 kapal sudah menjadi korbannya. Lalu mereka selalu menyisakan 1 orang agar dapat menyebarkan ceritanya, di mana pelaku tersebut mengaku kalau dia adalah Salazar. I'll be needing some time with your witch. Karena hal itu, sambil ketakutan Barbossa datang ke tempat seorang penyihir yang pernah dia selamatkan dulu bernama Sansa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya orang mati itu inginkan dari Barbossa. Dan Sansa memberitahu kalau yang mereka incar adalah Jack yang sedang berlayar mencari Trisula Poseidon, karena Trisula itu adalah harapan Jack satu-satunya untuk mengalahkan pasukan hantu yang sudah menguasai lautan. Ditambah Jack sudah mengkhianati kompas itu, yang pada akhirnya melepaskan ketakutan terbesar para perompak ialah Salazar. Dan entah kenapa kompas Jack bisa berada di tangan Sansa, dan dia memberitahu untuk menuntun Salazar kepada Jack sebelum dia mendapatkan Trisula itu agar semua harta Barbossa bisa aman. Time to make a deal with the dead. Dan keesokan harinya tibalah waktu untuk para tahanan dieksekusi, di mana Jack salah memilih hukuman karena terdengar seperti bahasa Prancis padahal artinya dia akan dipenggal. Hey, I'm a bedwetter.
Di sana ternyata Henry sedang memantau situasi dari atas di mana ternyata Jack dan Karina akan dieksekusi pada panggung yang berbeda. I should like to speak to Victor in disembowelment. I should like to speak to Victor. Lalu Karina menyampaikan kata-kata terakhirnya di depan semua orang di mana dia memaafkan para SDM rendah ini yang sudah menuduhnya sebagai penyihir dan bernalar seperti kambing, tapi Jack memotongnya karena dia juga ingin menyampaikan kalimat terakhirnya yang membuat mereka berdua akhirnya saling bercekcok beradu nasib dan Henry pun langsung beraksi. Karena tertangkap, Henry mengaku kalau dia hanyalah pengalihan, lalu You? Horses? Come, milady. Gotcha! ya, untungnya Karina berhasil ditangkap oleh Henry dan mereka malah berdebat tentang kalau Henry sudah memegang area terlarang, sedangkan Jack diberitahu oleh Gibbs kalau mereka kembali karena Henry sudah membayar 10 perak untuk menyelamatkan Jack. Where? Look at this. Me? Setelah semuanya lolos, mereka semua kembali ke kapal orang lain yang berada di bengkel sambil menawan Henry dan Karina karena dengan kapal curian ini mereka akan mencari Trisula itu. Prepare to drown! Sedangkan di tengah lautan, Barbossa dengan sengaja mendekat menuju kapal milik Salazar dan dia memerintahkan semua kru agar siap untuk diserbu. I hear you be looking for Jack Sparrow. Barbossa langsung memperkenalkan dirinya pada Salazar dan negosiasi ini didasari niat baik yang tentunya Salazar tidak percaya kalau para perompak punya niat baik sehingga Salazar menunjukkan kebaikannya dengan cara setiap dia mengetuk pedangnya maka satu awak kru Barbossa akan dia bunuh. Lalu akhirnya Barbossa memberitahunya kalau Jack sedang menuju Trisula Poseidon di mana Salazar pun tidak percaya dengan harta karun seperti itu sehingga Barbossa berjanji kalau dia akan membawa Jack besok pagi ke hadapannya dan jika tidak maka Barbossa siap dihukum olehnya. The living come aboard! Kembali pada Karina, dia pun memberitahu Henry kalau dia menemukan petunjuk baru ialah jika ingin melepaskan kekuatan lautan maka seseorang harus membagi tapi Jack memotongnya karena di buku itu tidak ada peta dan sesuai dengan namanya peta yang tidak bisa dibaca pria. Jack pun sadar kalau dia dan awak krunya di sini semuanya buta huruf dan karena Karina mengelak terus tidak memberikan peta itu, akhirnya Jack mengancamnya kalau dia akan membunuh Henry di mana Karina menantangnya balik karena tahu itu hanyalah gertakan.
We call this keel hauling. He will be tossed over. Sorry. If he's lucky, he'll... Mereka semua menakuti Karina kalau sebentar lagi tubuh Henry akan diserbu oleh udang sambil diikuti seekor hiu. Akhirnya Karina memberitahu kalau peta itu ada di langit di mana malam ini dia akan menemukan pulau itu dan dia pun diperbolehkan untuk melihat Henry. Sid, blushing. Filthy pirate. Dan malam pun tiba di mana Henry yang terus memperhatikan Karina yang sedang melihat bintang. Jack pun menasehatinya kalau berhadapan dengan wanita berambut coklat, biasanya saudari perempuannya selalu lebih menggoda di mana lebih baik hal itu dihindari saja. Setelah itu Karina mulai mendekati Henry dan dia memberitahu alasannya melakukan semua ini demi mencari tahu siapa ayahnya, di mana Henry akhirnya merasa kalau mereka ternyata banyak kesamaan. Dan saat matahari terbit, Salazar langsung mengancam Barbossa karena dia tidak menepati janjinya dan dia merasa kalau Barbossa tidak mengenalinya sehingga akhirnya dia menceritakan masa lalunya di mana waktu dulu dia dikenal sebagai pemburu bajak laut yang sangat ditakuti karena Salazar memiliki dendam yang mendalam terhadap para perompak akibat kakek dan ayahnya sudah direnggut darinya. Ditambah dengan kapal miliknya membuat Salazar tidak bisa ditaklukkan oleh para bajak laut itu sehingga mereka semua kewalahan menghadapinya. Dan dia juga mengaku kalau dari dulu dia tidak pernah memberi ampun pada perompak yang sudah menyerah karena hal itu juga terjadi pada kakek dan ayahnya. Adios. Lalu terbongkar juga di sini kalau ternyata kompas itu diberikan oleh kapten bajak laut yang hampir mati kepada Jack muda sambil memberitahunya untuk tidak mengkhianati kompas itu, di mana kejadian tersebut berada di depan segitiga iblis sehingga Salazar yang melihat kalau kapal di sana mempunyai kapten yang sangat muda dan tidak takut kepadanya, dia pun langsung memburunya. Prepare the bootleg. Follow him in. Throw it now. Karena hal itu, Jack akhirnya diakui sebagai seorang kapten dan namanya mulai sangat terkenal. Tapi Salazar sangat membenci Jack apalagi dengan ekspresi sombongnya. Namun cerita itu harus terhenti karena Barbossa berhasil menemukan kapal milik Jack. Sedangkan di sana mereka semua sedang mengeluh karena sampai siang ini Karina masih belum menemukan apa-apa. Akhirnya Karina menjelaskan kalau dia sedang menghitung menggunakan jam itu karena dia adalah seorang horologi yang artinya ilmu tentang waktu. Tapi yang mereka dengar adalah yang artinya seorang PSK sehingga Jack memaklumi karena sebagai manusia semuanya butuh mencari nafkah. Dan Gibbs pun tiba-tiba melihat kalau kapal Salazar sedang mendekat, di mana akhirnya mereka jadi tahu kalau Jack sedang dikejar oleh mayat hidup dan kembali membawa kesialan. Akhirnya Jack memisahkan diri menggunakan sekoci. Mutiny. Tapi Karina yang tidak ingin percaya kalau hantu sedang mengejar mereka dan menganggap kalau orang-orang ini aneh, akhirnya dia membuka bajunya dan berenang meninggalkan mereka. I'm going with her.
How do they do that? Henry yang ketakutan dia mengajak Jack untuk meninggalkan perahu ini sambil mengalihkan para hiu itu, tapi sayangnya kaki Jack malah tersangkut dan... Tapi ternyata mereka tidak bisa menginjak daratan, di mana Karina yang melihat itu mulai percaya kalau ada hantu di depannya, sehingga karena sudah ditinggalkan mereka berdua, Jack langsung pamit pada Salazar yang dengan senang hati akan menunggunya. Tidak sampai di situ, Gibbs melihat kalau armada kapal Inggris sedang mendekat. Akhirnya dia menyerahkan posisi kapten dengan hormat kepada Scrum yang padahal Beat your captain to death until he reveals where they're heading. sedangkan Jack dan Henry yang terus mencari jejak dari Karina, mereka pun baru sadar kalau sedang berada di pulau para Algojo sehingga... Lalu Salazar pun mengamuk sambil menggantung Barbosa dan menusuki satu persatu awak kru itu, sehingga Barbosa bertaruh demi kehormatannya dia akan membawa Jack kepada Salazar. Dan saat tersadar, Jack berada di tempat aneh di mana ternyata di hadapannya ada teman lamanya bernama Pick yang merasa kalau Jack masih belum melunasi hutangnya, sehingga untuk membayarnya Jack akan dinikahkan dengan kakaknya yang menjanda. What is that? Royce, let's get on with it. Karena Jack menolak terus, Pick langsung mengancamnya untuk mengatakan saya bersedia, dan Henry menyela kalau pernikahan ini tidak sah, tapi sayangnya Jack keceplosan sehingga kedua mempelai disuruh untuk menguah. You may kiss. You. Jack! Ya, kedatangan Barbosa secara tidak langsung menyelamatkan Jack dari pernikahan ilegal itu, dan kedua bawahannya yang polos mengatakan kalau mereka harus segera kembali ke Salazar, di mana Barbosa merubah rencana kalau dia akan mencari Trisula itu, dan yang dapat mendampingi kapal Salazar adalah Black Pearl yang sudah terjebak di dalam botol selama 5 tahun, dan dengan mantranya Barbosa pun langsung membebaskannya. Get ready. All right. Get ready. It's coming. It's coming. She was a fine ship. Tapi yang menjadi kapten di sini adalah Barbosa. Akhirnya Jack dan kawan-kawan menjadi tawanan oleh Barbosa, dan di seberang mereka ada armada Inggris sedang mendekat yang di dalamnya sudah menahan Gibbs yang berencana akan kabur, sehingga Barbosa melepaskan Karina dan Henry karena tahu kalau mereka dapat menuntun menuju Trisula itu. The Black Pearl. She sails again. Lalu saat Karina sedang membaca bukunya, Barbosa pun seperti marah karena bagaimana bisa Karina mendapatkan buku itu, dan saat Karina menjawab kalau ini adalah dari ayahnya, Barbosa langsung mengecap kalau ayahnya adalah seorang pencuri yang tentunya dia pun ditampar, sehingga Karina memberitahunya kalau buku ini ditinggalkan di panti asuhan bersamanya, yang membuat Barbosa sadar kalau ternyata Karina adalah anaknya, sehingga dia pun menjauh.
Lalu Jack yang mendengar itu, dia pun mulai memanfaatkannya kalau jika tidak ingin dibongkar maka Barbossa harus menuruti permintaannya, dan Barbossa berkata jujur kalau saat istrinya meninggal dia kebingungan untuk mengurusnya sehingga Karina dititipkan di panti asuhan, tapi anehnya takdir dan buku itu menuntun Karina kembali untuk bertemu dengannya, dan karena permintaan Jack ingin memakan monyet miliknya dia pun membatalkan penawaran itu. No deal, Jack. And the trident will be mine. Namun Henry memberitahu mereka semua kalau kapal Inggris semakin dekat dan siap untuk menyerang mereka, yang tentunya membuat semua orang menjadi panik. Tapi She comes, starboard! Ya paro! ya, Salazar langsung menanyakan lokasi Jack pada kru yang ketakutan ini, dan setelah dia diberitahu dia pun langsung ke sana. Hurry up, man! There's nowhere to hide. The island. Get to the medic! Tapi untungnya Jack terselamatkan oleh pulau itu yang sejenak mengalihkan perhatian Salazar. Namun karena kedua kapal ini berada di kecepatan penuh, mereka pun harus membelokkan kapal tersebut. Ya, Henry akhirnya berhasil diculik, namun harapan mereka kini hanyalah Trisula itu, sehingga Karina langsung mencari petunjuk di bukunya, dan saat matahari terbit, batu-batu itu mulai bersinar. Namun karena ada satu batu yang tidak menyala, mereka pun langsung ke sana, di mana Barbossa memberikan potongan batu itu, dan dia merasa bangga karena selain anaknya menjadi cantik dan pintar, ternyata selama ini dia selalu berjuang untuknya. Ya, mereka pun akhirnya sampai di makam Poseidon, di mana Salazar tidak punya pilihan lain untuk menyusul mereka ialah dengan merasuki tubuh Henry dengan taruhan kalau dia tidak akan bisa kembali lagi. There it is. The trident. Tapi karena Salazar berhasil merebut Trisula itu, dia pun akhirnya dapat kembali keluar dari tubuh Henry, sehingga dengan kekuatan dewa dia pun langsung menyerang Jack.
Dan saat Henry sadar, mereka pun ngeh kalau untuk melepaskan kekuatan lautan ialah dengan membagi, sehingga saat melihat Jack tertusuk yang membuat Trisula itu nyangkut, Jack pun langsung menyuruh Henry untuk membelahnya. Ya, kutukan mereka dan lautan kini sudah hilang sepenuhnya, tapi karena hal itu kini secara perlahan lautan yang terbelah ini akan kembali menutup, sehingga Barbossa datang bersama jangkar kapal agar mereka memanjat ke sana. Tapi saat Karina berhasil ditahan oleh Barbossa, dia tidak sengaja melihat tato di tangannya yang membuat Karina sadar kalau Barbossa adalah ayahnya, dan dia pun melakukan pengorbanan untuk menahan Salazar yang sudah mendekat. Akhirnya mereka bertiga selamat dan semua awak kru memberikan penghormatan pada Barbossa. Pirate's life, Hector. Lalu beberapa hari kemudian, akhirnya Henry yang sudah gatal, dia pun ingin mencium Karina yang ternyata ditampar karena dia ingin memastikan kalau Henry sudah tidak kesurupan lagi. Dan juga terlihat Will bersama Flying Dutchman yang kini sudah bebas dari kutukan itu, sehingga Will tidak percaya kalau anaknya sudah melakukan ini, di mana Elizabeth pun berada di sana karena sudah belasan tahun dia tidak bertemu dengannya, dan akhirnya mereka pun bisa menjalani hidup normal. Yang ternyata momen kebahagiaan mereka dilihat oleh Jack yang merasa geli dengan hal itu, sehingga Jack kembali melanjutkan petualangannya dan cerita pun tamat.